menyampaikan dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, baik kami yang ada di gedung gereja maupun di rumah, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dengan rindu diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur atas pemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam minggu ketiga dalam bulan Desember ya. Jadi bulan mendekati akhir dari tahun 2020. Tolong sound system kecilin dikit. Ya, hari ini kita terus bersyukur. Bapak Ibu pakai masker, tapi saya tidak pakai karena jarak kita jauh. Tetap bersukacita walaupun masih pakai masker. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Sekalipun tidak kelihatan, tapi dari mata kelihatan. Jadi orang yang senyum itu sukacitanya kelihatan dari matanya ya. Nah, kesukaan besar bagi seluruh bangsa ini tema kita. Kesukaan besar. Adakah betul di tahun 2020 ini menjadi satu kesukaan besar bagi bangsa-bangsa? Karena pandemik itu bukan hanya satu bangsa yang mengalami. Seluruh bangsa ini luar biasa, ini dahsyat. Betul-betul luar biasa semua. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa dan kita percaya sekalipun ya masa kesukaran yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Memang sesuatu yang tidak mudah saat ini. Tetapi Natal berbicara tentang kesukaan besar itu. Ya, Natal berbicara tentang kesukaan besar itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah ya. Di dalam Lukas pasal 2 minta tolong ya, Lukas pasal 2 ayat 10 berbunyi demikian. Kita tahu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira berita sukacita yang membawa kita bisa berbahagia di penghujung tahun ini kira-kira apa? Saya yakin dan percaya ya, kalau vaksin oke. Tetapi kalau kita mendengar berita bahwa virus itu telah lenyap, terangkat entah kemana, wah itu saya pikir menunjukkan, wah membuat sukacita besar. Haleluya. Ya. Dan akhir-akhir ini ada orang yang kehilangan sukacita loh. Yang sudah punya program ke Bali, ya sudah beli tiket, sudah pesan semuanya, tiba-tiba ada peraturan harus di swab. Akhirnya menggagalkan perjalanan itu, banyak orang kecewa. Termasuk kita di Bali yang bergerak di bidang pariwisata. Tetapi kalau ada berita ternyata virus itu tak berkuasa lagi, orang akan bergembira, orang akan bebas. Dan saya pikir kalau hari ini ada berita ternyata virus itu telah lenyap, saya yakin dan percaya saudara langsung buka masker saudara dan langsung lemparkan. Ya seperti saudara kita Daniel Lema kemarin ya, wisuda langsung angkat tulis merdeka gitu ya, bebas.
Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik sebenarnya. Namun hal ini seringkali diabaikan orang. Tentang karya Allah yang luar biasa. Malaikat datang kepada gembala-gembala itu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau seluruh bangsa hari ini, ya dalam tahun ini mengalami pandemik, sesungguhnya seluruh bangsa juga akan mendengar kabar sukacita, kabar gembira, ya kabar yang membawa sukacita besar, kebahagiaan besar. Bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu negara, bukan hanya satu keluarga, bukan satu pribadi yang bersukacita, yang bergembira, bukan hanya orang Kristen. Memang seringkali kita melihat orang-orang Kristen bergembira, bersukacita. Ya ada pohon Natal, ada lampu kelap-kelip, ya ada kebahagiaan. Ya, ada yang sudah beli baju baru, ada yang sudah beli kue atau buat kue. Wah, pesta. Ya, ada pesta, tetapi sekarang pandemi. Ada banyak orang yang nggak bisa pesta. Tapi apakah ketika kita tidak bisa pesta kemudian menghilangkan sukacita kita? Bapak Ibu sudah beli baju baru? Coba lihat kiri kanan dan katakan, sudah beli baju belum? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengekspresikan sukacita kita ketika Natal ini? Ya, tradisi yang sudah lalu-lalu adalah dengan semua serba wah luar biasa. Tetapi kali ini karena pandemi kita harus belajar ya menerima sesuatu dengan penuh kesederhanaan. Harus introspeksi diri dan lebih kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa berita yang membuat semua bangsa bersukacita? Ini penting. Apa berita itu? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah tentang kelahiran juru selamat umat manusia. Ini sebenarnya yang sangat penting. Dibanding dengan selesainya virus ini, dibanding dengan ekonomi, dibanding dengan keamanan, dibanding dengan hal-hal yang bersifat jasmani, sebenarnya sesuatu yang sangat penting, dan inilah hati Bapa kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah kabar sukacita itu, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, Kristus Raja yang diurapi, yang telah dijanjikan itu. Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Ini satu berita yang luar biasa. Berita sukacita adalah kelahiran juru selamat umat manusia. Dia datang ke dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir itu juru selamat, Kristus, Raja yang diurapi. Dia Tuhan yang perkasa, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah berita yang menggembirakan. Mengapa? Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi kita, bagi manusia. Mengapa berita ini menggembirakan? Karena Allah sendiri datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya. Saudara coba perhatikan ketika Bapak Presiden berkunjung ke desa-desa, ke daerah-daerah, lihat. Wah, orang dengan senang hati menyambutnya. Ya, apalagi ketika dia pergi ke desa pertanian, ada petani yang sedang bekerja dan Bapak Presiden langsung ya turun ke sawah. Ya, langsung turun ke sawah. Betapa bahagianya petani itu karena sang presiden pemimpin itu bersama dengan petani itu, sesuatu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya
Kalau ada Bapak Wali Kota aja datang atau Bapak Bupati datang ke sini, kita pasti minta foto. Karena senang, bahagia. Bapak Gubernur datang, waduh, kita pasti minta foto juga. Bapak Presiden, wah luar biasa. Dan ini Allah sendiri. Ya Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia mau merendahkan dirinya. Begini, ada dalam satu keluarga. Di antara keluarga itu ada yang sangat kaya raya. Kemudian yang kaya raya ini sombong banget. Kalau datang tidak pernah mengunjungi rumah saudaranya yang gubuk itu. Kira-kira gimana hati saudaranya ini? Mentang-mentang kamu kaya ya, mentang-mentang kamu hebat ya, tuh sakit rasanya. Tetapi kalau ada keluarga yang sangat kaya raya, konglomerat, ketika dia berkunjung, datang selalu menghampiri saudaranya yang rumahnya di gubuk. Saya yakin dan percaya saudaranya begitu bangganya, begitu senangnya. Allah sang pencipta langit dan bumi, Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Kristus yang adalah Raja datang ke dunia. Gambarannya tadi kita yang punya gubuk sederhana atau kos-kosan. Saudara, saya sebagai pendeta terus datang ke kos-kos saudara karena becek terus. Saudara bilang apa? Pak pendeta, Pak gembala. Tapi kalau saudara punya kos-kosan, saudara di lantai dan saya juga duduk di lantai, kita bercengkrama. Saya ini saudara bahagia, senang banget. Tapi kalau saya sudah Raja, Allah, Tuhan, Kurios datang ke dunia untuk menyelamatkan, inilah sukacita yang besar bagi umat manusia. Saudara perhatikan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Dialah sang pencipta itu. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ceritanya saudara kita yang kaya raya itu, dia tidak harus mencari persahabatan yang selevel dengan dia. Dia tidak harus mencari sesama konglomerat, komunitasnya sama-sama orang kaya. Tidak, tetapi dia datang. Dia tidak menganggap dia sebagai orang yang hebat dan luar biasa. Tapi dia mau bersama-sama dengan saudaranya yang tak punya apa-apa itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Sang konglomerat itu membuat dirinya nggak ada apa-apanya. Dia menjadi biasa-biasa saja bersama dengan saudara-saudaranya yang biasa. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dimulai dari kelahiran. Ini berat loh, saudara. Merendahkan diri bukan sesuatu yang mudah dalam hidup ini. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, betapa pentingnya Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dan memang dia harus menjadi manusia, merendahkan dirinya sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Tidak ada salib tanpa kelahiran. Tidak ada keselamatan tanpa kelahiran daripada Yesus. Inilah berita sukacita. Mengapa berita ini membawa sukacita? Mengapa tentang Allah yang merendahkan diri, mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya jadi manusia, menjadi satu sukacita besar bagi semua manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena apa? Kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang abadi, dari neraka. Sebab apa? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Walaupun seringkali kita merasa tak berdosa. Merasa tak berdosa, banyak kali kita alami. Merasa tak bersalah.
Itu sebabnya ketika ada seorang perempuan yang ketangkap berzina, orang-orang berkata ini harus dihukum, harus dilempari dengan batu. Tuhan bilang oke silakan. Siapa yang tak berdosa biar diambil batu, lempar itu perempuan. Tak seorang pun yang berani melempar. Kenapa? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Akibat perbuatan kita yang jahat akan membawa kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Ya, tetapi Yesus datang, Dia adalah juru selamat, mau menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya. Inilah berita yang sangat membawa kita kepada kebahagiaan, sukacita besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini lebih mudah kita pahami kalau kita mengalami situasi